Saudara-saudari yang terkasih, pada video sebelumnya saya sudah membahas siapa itu umat beriman Kristiani, siapa saja yang termasuk di dalamnya, apa saja kriteria-kriteria untuk dikatakan berada di dalam persatuan penuh dengan Gereja Katolik, juga dibahas tentang katekumen, dan akhirnya dibahas tentang pengelompokan umat beriman Kristiani yang ada di dalam gereja, yakni ada klerus, awam, dan juga religius. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan umat beriman Kristiani ini secara khusus mengenai kewajiban dan hak semua umat beriman Kristiani yang dibahas mulai dari kanon 208 sampai dengan 223. Mari kita baca kanon 208. Di antara semua orang beriman Kristiani, yakni berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan. Dengan itu mereka semua sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing bekerja sama membangun tubuh Kristus. Apa yang mau disampaikan dari kanon 208 ini? Pertama-tama yang mau disampaikan adalah berkenaan dengan kesamaan martabat dan kegiatan. Dan ini muncul dari mana? Dari baptisan, di mana dengan baptisan seseorang diinkorporasikan dengan Kristus, lalu dibentuk menjadi umat Allah, dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi Kristus. Dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia sebagaimana tertulis di dalam kanon 204 paragraf 1 ini. Sekali lagi, kanon 208 berbicara tentang kesetaraan martabat dan kegiatan umat beriman Kristiani. Dari kesetaraan tersebut memiliki 3 makna. Yang pertama, memberikan status yuridis Christi Fideles atau umat beriman Kristiani. Nah, kalau kita lihat buku 2, bagian 1, judul 1, itu berjudul kewajiban dan hak semua orang beriman Kristiani. Maka tampak jelas bahwa kaum beriman Kristiani mendapatkan status hukum yang esensial atau fundamental yang menjadi dasar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagian besar dari status yuridis tersebut berhubungan dengan hak dan kewajiban gerejawi yang timbul dari inkorporasi ke dalam gereja sebagai tubuh mistik Kristus melalui baptisan. Lalu makna kesetaraan martabat dan tindakan yang kedua adalah umat beriman Kristiani menjadi subjek hak dan kewajiban dalam gereja. Subjek hak dan kewajiban gerejawi yang ditegaskan dalam hukum kanonik ini adalah bahwa umat beriman Kristiani yang menjadi anggota umat Allah dan berada di dalam persekutuan dengan gereja tidak membedakan jenis kelamin, usia maupun status yang mendapat pendasaran dari Lumen Gentium nomor 32. Berikut ini adalah kutipan dari Lumen Gentium nomor 32. Jadi, satulah umat Allah yang terpilih. Satu Tuhan, satu iman, satu baptis. Samalah martabat para anggota karena kelahiran mereka kembali dalam Kristus. Sama rahmat para putra, sama pula panggilan kepada kesempurnaan. Satu keselamatan, satu harapan, dan tak terbagilah cinta kasih. Jadi dalam Kristus dan dalam gereja tidak ada perbedaan karena suku atau bangsa, karena kondisi sosial atau jenis kelamin. Sebab tidak ada Yahudi atau Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita. Sebab kamu semua itu satu dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, Konsili Vatikan II memberikan penegasan tentang kesetaraan yang radikal. Baik gembala suci, para pelayan tertapis, umat beriman sederhana lainnya, walaupun berbeda dalam hierarkis fungsi dan tanggung jawab mereka, semua berada atau memiliki kesatuan martabat sebagai anak-anak Allah dan setara dalam tindakan menurut kondisi dan tugas masing-masing dalam menyebarkan kerajaan Allah
dan membangun tubuh Kristus. Santo Agustinus mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat mendalam ketika dia ditabiskan menjadi uskup. Dia mengatakan vobis episcopus vobiscum Christianus, yang artinya untuk kalian aku seorang uskup, bersama kalian aku orang Kristiani. Lalu makna yang ketiga berkaitan dengan kesatuan dua prinsip hierarkis dan egaliter. Prinsip komunio mengatasi konsep unilateral, meskipun secara jelas ditegaskan bahwa hierarki sebagai institusi ilahi dan karenanya tidak bisa diubah, namun dengan prinsip komunio atau persekutuan, prinsip kesetaraan yang radikal dalam martabat dan kegiatan, menghilangkan dualisme antara klerus dan awam, dan menganjurkan semuanya untuk berpartisipasi secara aktif, secara efektif, dan ikut bertanggung jawab dalam kehidupan dan aktivitas gerejawi. Ajaran Konsili Vatikan II secara khusus konstitusi dogmatis tentang gereja atau Lumen Gentium, khususnya nomor 32, mengandung suatu ajaran yang sangat tajam dan indah, yang pantas untuk selalu diingat, sebab ini merupakan komentar terbaik atas kanon 208. Lumen Gentium nomor 9 mendefinisikan gereja sebagai umat Allah yang baru, umat mesianik yang dipimpin oleh Kristus, yang disyaratkan oleh martabat dan kebebasan anak-anak Allah, yang memiliki hukum baru, yaitu mengasihi sebagaimana Kristus sendiri mengasihi kita, yang tujuannya adalah kerajaan Allah, yang telah dimulai oleh Allah sendiri di dunia, untuk disebarluaskan hingga akhir zaman. Atas penetapan ilahi, gereja kudus diatur dan dipimpin dengan keanekaragaman yang mengagumkan. Sebab seperti kita dalam satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Begitu pula kita yang banyak ini merupakan satu tubuh dalam Kristus, sedangkan kita masing-masing merupakan anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi, satulah umat Allah yang terpilih. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Samalah martabat para anggota karena kelahiran mereka kembali dalam Kristus. Sama rahmat para putra. Sama pula panggilan kepada kesempurnaan. Satu dalam keselamatan, satu dalam harapan dan cinta kasih yang tak terbagi. Jadi dalam Kristus dan dalam gereja tidak ada perbedaan karena suku atau bangsa, karena kondisi sosial atau jenis kelamin. Sebab tidak ada Yahudi atau Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita. Sebab kamu semua itu satu dalam Kristus Yesus. Meskipun ada yang atas kehendak Kristus diangkat menjadi guru, pembagi misteri-misteri dan gembala bagi sesama, namun semua sungguh-sungguh sederajat martabatnya, sederajat pula kegiatan yang umum bagi semua orang beriman dalam membangun tubuh Kristus. Begitulah dengan aneka cara, semua memberi kesaksian tentang kesatuan yang mengagumkan dalam tubuh Kristus. Sebab keanekaan rahmat, pelayanan dan kegiatan menghimpun para anak Allah menjadi satu, sebab semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Nah, dalam perspektif ini, struktur gereja tampak secara teologis dan yuridis dalam kesatuan dan keselarasan yang mendalam. Prinsip hierarkis diimbangi dengan prinsip kesetaraan, dan pada gilirannya, prinsip kesetaraan diintegrasikan dan diaktifkan oleh prinsip organis dan keragaman fungsional. Ada tanggung jawab bersama dan kerjasama di pihak setiap orang demi pembangunan tubuh Kristus, demi pertumbuhan dan perkembangan umat Allah. Prinsip kesetaraan dalam martabat dan tindakan yang diungkapkan secara teologis dalam konstitusi dogmatis melalui kanon 208 telah menjadi prinsip dasar sistem hukum kanonik ini. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah penjelasan mengenai kanon 208 sebagai kanon pengantar yang berbicara tentang hak dan kewajiban semua umat beriman Kristiani.
Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video berikutnya.